Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Masih biasa, saya masih nemenin Mas Ayung nih mau bagi cerita. Kali ini ada cerita apa nih Mas Ayung? Ini langsung aja nih, jangan lama-lama nih. Lama juga nggak apa-apa. Lama nggak apa-apa ya? Iya. Kelamaan durasi. Nggak apa-apa juga, orang udah biasanya begitu. Oke, tapi udah ini pembukaannya Udah gitu bukan aja. gitu aja. Ya wis, aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobur semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, Amin. dalam keadaan baik dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua, di sana ada Bro Labib, di sini ada Mas Ayung yang apalah ini yang bakalan mesem-mesem Mas Bib. Lanjut. Ya boleh ya. Ya enggak, emang apa adanya begini Iya, Mas iya, Bib. iya. Yang bakalan nge-share cerita-cerita menyeramkan dan horor. Ini pendapat saya sendiri. Jadinya nanti horor apa kurang horor ya kita serahin aja sama teman-teman. Nah, mau cerita apa enggak? Iya, lanjut. Kirain mau nyela apa dulu gitu. Ya boleh lah. Rokok boleh nih baru ya. Oke. Ada sebuah kisah Mas Labib datang ke sini, aku mau nge-share cerita. Ini adalah cerita yang terjadi belum lama sih, berapa tahun yang lalu. Jadi cerita ini datangnya aku peroleh begitu ya dari seorang tua. Seorang tua bernama Kaki Salim. Kaki itu bukan kaki ini yang berjalan, tapi sebutan untuk Yang itu ya? iya, kalau di sini tuh kaki ya kiai, mbah begitulah. Tapi umum disebut Kaki Salim. Jadi profesinya beliau itu adalah seorang penjaga desa, atau lebih tepatnya apa ya? Tukang kebun apa tukang bebersih, pokoknya yang megang kunci balai desa begitulah. Iya. Sebuah desa nggak jauh dari sini ya, masih bilangan Tegal lah, seperti itu. Jadi waktu itu Pak Salim, Kaki Salim itu mengisahkan begini. Saat itu desa itu rame Mas. Saat itu desa itu rame dari biasanya. Jadi banyak kegiatan katanya. Kegiatan apa Ki? Ya kegiatan yang sifatnya pribadi kayak kita sama-sama jenengan juga. Ya enggak, saya mah cuma ngeden-ngeden wedangan katanya begitu. Iya. Ya ikut repot sih, jelas bebas katanya begitu. Jadi unsur-unsur desa kayak pamong-pamong, kepala desa itu pada ngumpul, bahkan yang lainnya terus ada tamu juga. Tamu siapa Pak? Ya nanti tak ceritain. Jadi aku nggak boleh nanya-nanya. Iya. Harus dia yang cerita, aku dengerin. Ya wis yang gini rokok mbah, aku bilang gitu kan. Iya, Nah itu terus ada juga yang sifatnya umum, jadi masyarakat dilibatkan. Nah ini tamunya siapa? Nanti Mas, nanti tak ceritain. Aku kurang sabar, bertele-tele kan. Tapi sebenarnya buat lucu-lucu aja, orang-orang tua tak senggahi kan enak. Di kompor-komporin enak kan. Enggak, waktu itu kita itu emang ada kedatangan tamu, anak-anak apa gue loh, sing kuliah terus merene-merene itu apa namanya? KKN. Nah iya itu KKN, bocah-bocah KKN. Dari mana Ki? Dari kuliahan apa ya, perguruan tinggi. Iya gue perguruan tinggi tapi dari Wetan. Kok jenengan tahu perguruan tinggi mana? Nggak tahu Mas, lupa. Pokoknya Wetan, ngomongnya aja Wetanan katanya. Ya masih Jawa Tengah apa Jawa Timur apa Jawa mana, pokoknya ngeten ngomongnya Wetanan. Oke Mas, bocah Mas. Hampir banyak katanya, banyak anaknya itu banyak, puluhan orang, ada perempuan, ada juga laki-lakinya yang cowok. Sing cewek ayu-ayu Mas katanya begitu. Iya Pak, iya Ki, aku bilang. Terus gimana Ki? Nah itu sedianya ini kan mau ditempatin di rumahnya Pak Kades, Pak Lurah begitu ya. Ya bukan di rumahnya, dia kan rumahnya baru. Ini ada rumah orang tuanya di sampingnya. Itu rumah udah suwung, rumah lama begitu ya, tapi kan masih fungsi. Terus ya karena memang kabar itu udah lama, habis dibersih-bersihin, itu besoknya mau ada anak-anak KKN itu datang, malah iki loh, apa kayak usuk-usuk yang ruangan tengah itu malah ambrol. Ambrol sih nggak banyak, tapi kan bersih-bersihinnya, benerinnya nanti repot. Akhirnya jadi rencana X katanya, ada rencana B, nanti akhirnya dialihkan yang tadinya di rumahnya Pak Lurah tadi, di rumahnya, jadi di rumahnya
Mbah Giem itu perempuan tua yang sendirian gitu loh. Anak-anaknya kan pada di luar kota Itu semua. masih daerah situ apa? Ya, masih dari situ, nggak jauh dari rumahnya Pak Lurah. Itu rumah tua juga. Terus akhirnya karena rumahnya Mbak Giem juga nggak terlalu gede, masa laki-laki sama cewek mau dicampur jadi satu, nanti kan keenakan. Asik. Ya kan, kalau aku jadi mahasiswanya itu yang aku harapkan, Bib. Iya. Iya kan? Iya. Apalagi ada yang aku incar misalnya. Ya ini intermezzo aja. Nah satunya ditaruh di rumahnya Man Kasman. Man Kasman itu rumahnya bukan rumah lama, rumah baru tapi udah pindah ke situ tapi belum ditempatin. Itu Man Kasman tetangganya itu juga apa gimana? Bagiem. Oh, Bagiem. Ya sama aja ya Bib ya. Orang masih dempetan begitulah depan-depan. iya. Ya tapi kan ada proses kalau misalnya dari rumahnya Mang Kasman yang cowok mau melompat ke Bagiem kan masih ketahuan sedikit. Itu ditempatin mata-mata lah buat ngawasin orang-orang kelurahan yang ditunjuk. Ya tetangga aja. Tapi kalau udah disogok ya kadang-kadang lupa. Tapi ini nggak mau mengisahkan tentang kenakalan anak-anak KKN ya. Aku rasa mereka juga nggak nakal kecuali terpaksa ya Bi. Karena memang harinya juga lagi adem hujan. Itu Mas, waktu itu dia kan cerita semangat banget ya. Kita itu bisa dibilang malu ya malu. Malu kenapa Pak? Dan desanya jenengan kan rapi dan sering jadi percontohan. Bahkan bupati apa aja sering ke situ. Tata kotanya, tata desanya itu rapi. Ya bukan masalah itu. Lawang namanya kegiatan gitu kan. Ada yang penyuluhan kesehatan, ada juga tentang sanitasi, terus macam-macam pirang-pirang katanya begitu ya. Satu saat ada kegiatan di luar, kuwi maring sawah katanya. Oh, outdoor. Apa Mas? Ya maksudnya ke sawah Pak. Ya kegiatan outdoor. Iya ke sawah bener. Yang nonton banyak orang sawah kan waktu itu lagi rame musimnya orang panen katanya panen padi. Malah banyak orang-orang luar juga yang memang nebas padi di situ bawa kuli. Itu mereka itu ke sana semua ya. Jadi banyak orang lah di situ. Itu ngeliat pengairannya, ngeliatin apa nyatet begitu aku nggak ngerti pokoknya. Yang jelas kata Pak Lurah gini aja, Salim nanti sampean ke sana nanti kurang-kurang apa, nanti kalau masalah mau wedangan mau apa mereka tuh nggak tahu tempat diunjukin, yang nanya-nanya sampean aja. Iya malah pulang dari situ saya ngertinya biasa aja, rame penduduk pada seneng, ada yang nonton, pemuda-pemuda juga ada beberapa yang pating sliver lah namanya, ada orang-orang cantik kan biasa anak-anak desa begitu ya. Pas jam berapa itu mau 4:30 saya dapat tembusan dari Pak Lurah. Jadi Poldes, polisi desa itu datang ke rumahnya Ki Salim tadi. Ketewasan Ki Salim katanya begitu. Kita dapat malu apa tuh? Dapat malu apa begitu kan? Kayak bocah-bocah KKN HP-nya nasi ngilang katanya. Bocah-bocah KKN HP-nya ada yang hilang. HP handphone yang buat telepon itu. Iya, sampai ngeliat nggak? Yang lihat anak-anak pada pakai HP, pakai handphone. Tapi ya ada kadang sembra memang ditaruh asal-asalan. Kayak di tempat duduk begitu loh, balai-balai di dekat-dekat jalanan itu loh, Bib. Apa jangan-jangan karena sembra begitu ya ada yang ngambil ya. Nah terus yang lain udah ditanyain, ya teman-temannya yang ngomong nggak ada yang ngambil, marah mereka juga ikut gimana loh, ikut prihatin, nyari-nyariin juga, malah di tempatnya Mbak Giem sama Man Kasman udah dicariin semua itu nggak ada. Akhirnya kan ini apa iya ya yang nyuri penduduk yang nonton-nonton kayak gitu, mereka juga nggak mau nuduh. Waduh ngisi temen katanya Ki Salim kayak gitu. Itu yang hilang apa mahasiswa apa mahasiswanya itu? Dua-duanya Bib, jadi satu ya mereka kan nyampur begitu ya. Yang satu punyanya cewek, mahasiswi ya perempuan, yang satunya punya cowok, anak laki-laki. Nah ini katanya harganya lumayan, HP-HP yang keren begitu ya. Akhirnya terus gimana Pak Poldes itu, sebut saja namanya Pak Agus ya. Primen Pak Agus, gimana Pak Agus? Pak, Iku kata anak-anak ini yang kehilangan, tadi udah ngobrol sama saya, udah sama Pak Lurah, HP itu ada ini yang buat ngelacak. Oh ada HPS-nya kata. HPS bukan. Bukan HPS. Ya GPS ya, bukan itu yang buat inilah namanya, aku juga lupa kata bagus ya kan. Ya pokoknya ada lacakannya. Nah terus gimana?
tadi sempat dilacak dari balai desa, itu arahnya ngulon. Ke barat gitu ya. Iya, arahnya ke barat, ada nyerong ke sana lah. Walah, jangan-jangan bocah itu lagi, katanya begitu, kata si Ki Salim. Nah ya itu, makanya aku tuh gede banget, kata si Pak Agus. Pak Lurah juga begitu, masa si anak itu lagi. Jadi ada suspek, ada tersangka begitu loh. Jadi belakangan memang, ya nggak belakangan sih, kalau misalnya ada kejadian kehilangan, itu biasanya nggak jauh-jauh. Dari orang-orang itu juga. Orang-orang itu juga, jadi dulu itu, jadi apa ya Ki Salim? Emang dia yang ngambil, ya nggak tahu, tapi yang tangannya serengnya dowo cerutak ya pecah kuwi. Katanya seperti itu. Jadi ini belum benar-benar yang ngambil emang dia ya. Tapi ada anak namanya Harto. Anak namanya Harto itu biasanya itu suka ngambil, ya enak aja lah ngambil punya orang, pernah ketahuan juga, tapi diselesaikan kekeluargaan Bib. Nah ini ada kehilangan HP lagi. Ditanyain, kata penduduk ya, ada yang lihat Hartonya ada di situ juga, ikut nonton begitu loh. Waktu kejadian itu. Aduh, itu arahnya ke sana, sinyalnya ke sana. Iya, waduh, jangan-jangan Harto, sedangkan Harto itu, aduh, ini kan udah apa ya kayak gitu keturunan ya. Jadi bapaknya dulu Mandolim, namanya Pak Dolim, almarhum, ya itu emang tukang ngambil yang bukan miliknya atau maling lah, gampangnya begitu. Ilmu turun-temurun ya ini. Diturunkan. Ini kalau memang benar-benar dia Harto yang ngambil, kita bisa malu banget. Ya namanya warga ya kan, desa kita bisa tercoreng lah kayak gitu. Ya tapi mau gimana lagi, ini harus diselesaikan Salim. Lah terus hubungin saya mau ngapain katanya. Ya ini kan kalau misalnya kita lewat dari balai desa terus ngampung begitu lewat jalan utama ya, jalan desa, nanti banyak warga ngeliat kan, jadi banyak pertanyaan, nanti banyak yang nyebar, kita biar senyap, biar nggak ada yang tahu lah. Malah heboh ntar ya. Cuman kita orang-orang aparat desa sama ini bocah-bocah itu yang kehilangan handphone, bahkan nggak boleh, udah tak janji jangan disebar nanti ke sana-sana lah, panjangnya jangan disebar. Sorry. Dan mereka itu juga udah janji kalau memang kenyataannya ini sinyalnya nyampe mana nih, yang ngambil siapa, mereka nggak bakalan ditindaklanjuti. Cuman pengen tahu aja sih gimana. Kebenarannya gitu. Gimana? Siapa yang ngambil itu belum tahu ya. Bib. Akhirnya, lah terus primen harus gimana ini Pak Agus? Karena arahnya ke sana, jadi ngulon agak nyerong ngiblat begitu. Itu lempengan itu lurus itu sama. Gimana kalau kita itu lewatnya ini talut? Apa itu? Talut itu jalan air. Oh iya. Jalan air itu buat buangan air lah dari kebun-kebun biar nggak banjir, itu dibikin. Nah dulu itu talut itu jalan air itu dulu itu konon kata Pak Salim, kata Ki Salim itu lagi Ki Salim kecil itu kali gede, lumayan gede. Jadi kali itu gelap karena memang pohon-pohonnya itu saling nutup begini loh. Oh iya. Tapi didominasi dapuran bambu sama pohon gayam katanya. Gayam paham? Iya pernah lihat. Gede juga itu ya pohonnya. Pohon-pohonnya gede-gede begitu. Iya terus? Nah itu gelap ininya, masa lewat situ bagus. Lah emang kenapa Pak Salim? Itu kalau udah ganti dina, katanya kalau udah ganti hari, udah ganti asar, ini beda di situ. Oh nuansa mungkin apa ya? Bukan cuman alamnya, mungkin semuanya juga ikut berasa mungkin ya. Iya, soalnya dulu inget enggak lagi itu kan karena penyempitannya tahun demi tahun penyempitan, akhirnya kan kemarin dibangun talut, diplasterisasi begitu aja. Buat bebasin lahan lah gampangannya, buat proses itu aja. Yang lain itu cepat di daerah sebelah begitu ya. Nah, kan itu ada berapa dusun di desa itu. Nah itu yang di kebun panjang itu nggak selesai gugur terus. Ada aja yang pekerja yang kecelakaan lah, meriang, kesurupan padahal orang situ. Berarti emang daerah-daerah serem gitu ya? Iya, daerah-daerah yang ya kata orang itu singit banget lah. Apalagi kalau dilewati kalau misalnya asar. Lah Pak, kalau misalnya kayak gitu Pak Salim, kita yang penting niatnya baik katanya si Pak Agus. Lagi pula ini pilihan terbaik, kalau lewatnya di penduduk ditanya-tanyain, ini ada HP hilang, malah jadi ikut malu semua, pengerasa semua katanya begitu. Iya sih. Sampai takut apa gimana? Takut sih enggak, cuman ya kalau hati-hati, kalau bisa jangan lewat situ. Akhirnya
rundingan sama Pak Agus tadi, nggak ada pilihan lain, memang harus lewat situ. Akhirnya Ki Salim itu ganti ceritanya. Ki Salim jangan lupa bawa golok. Gua apa? Itu kan nggak pernah dilewatin orang, jadi kayu-kayu yang tumbuh baru, ranting-ranting banyak yang ngalangin. Talut itu plesterannya kan kiri kanan begini ya, paling lebarnya seberapa jengkal lah, setengah meter. Ini akhirnya ketemu sama mahasiswa tadi yang kehilangan, dan nggak boleh emang terlibat banyak-banyak, Bib. Jadi cuman yang kehilangan handphone itu aja, yang perempuan sama satu perempuan, lupa dia namanya siapa, Ki Salim, tapi yang cowok namanya Dono apa siapa ya tak ingat bentar, namanya Dino, iya Dino, katanya namanya Dino. Nah kita mau berangkat, diomongin dulu sama Pak Agus, terus satu lagi sama Pak Carik ikut. Itu nggak ada yang pakai seragam, katanya nggak ada yang pakai seragam desa lah. Jadi Ki Salim juga ikut, Ki Iya, Salim, Pak Agus, Pak Carik itu dari desa itu kan jalan dulu sampai ke titik kebun tadi. Ya pura-puranya apalah lagi nganter apa, kalau ditanyain sama warga nggak ngomong, mau nyari handphone. Itu masuk dari pertama mula Talut aja udah langsung kebun begitu kan ya, dari sebelah wetan. Itu yang punya kehilangan handphone yang perempuan aja udah, Pak, aku kayaknya merinding banget, katanya begitu. Belum apa-apa, katanya belum apa-apa itu sih Mbak ini udah merinding. Ki Salim jangan ditambah-tambahin Ki, kayak gitu. Ya enggak, ya Nok ya. Pak, kelihatannya ngono ngeten itu kan pakai bahasa Jawa alasannya ya. Nah, ketinggal niku serem banget niki kata saya wingit itu sepertinya ini kelihatannya serem gitu kan. Enggak apa-apa Mbak, enggak apa-apa, jenengan nanti di tengah. Ki Salim depan. Ada Ki Salim di depan. Itu baru masuk berapa meter aja udah ada dapuran bambu, terus ranting-rantingnya udah ngalangin Talut itu. Jadi kalau kita lewat ke sana, ya mereka lewat ke sana itu bakal nabrak ranting-ranting yang banyak ini logut bulu-bulu. Ini kan gatel banget. Kayaknya dibawa-babatin, misi mbah, itu mbah-mbah aja ngomong sama mbah lagi. Jadi misi mbah, putu-putu mau lewat mbah, putu-putu orapan ganggu, putu-putu nggak mau ganggu. Itu katanya seperti itu Ki Salim. Tapi dia berhenti, berapa langkah dia berhenti, baru masuk yang lain itu, yang terakhir sih, siapa namanya tadi ya? Dino aja belum masuk ke tadi area Talut, area kebun tadi belum masuk, kok berhenti. Ngapain Ki berhenti? Enggak, aku weruh, aku lihat tadi itu yang cowok siapa namanya, Dino. Nak, jangan foto-foto nak, katanya seperti itu. Mas tolong jangan foto-foto. Soalnya, emang kenapa Ki? Kata si Dinonya begitu. Ya enggak apa-apa, maksudnya saru begitu loh. Apalagi udah sore begini. Iya, tabu gitu ya. Iya, itu enggak apa ya, angel lah diceritakan. Pokoknya kalau bisa jangan foto-foto. Jadi si sama Dino sempat selfie itu ya? Iya, dia pakai kamera. HP-nya menghilangan, tapi kameranya nggak ada. Jadi dia mau berangkat cekrek, ngumpul cekrek, kami potongan kalau di sini gitu. Ya, apa profesinya seperti itu mungkin cita-citanya nanti ya kan, jadi fotografer apa-apa. Itu gedeg juga Pak Ki Salim itu menceritakan, wis tak larui Mas, aja jepret-jepret, jangan jepret-jepret, jangan foto-foto. Lagi-lagi jepret, saya lagi ngomong itu kan gelap, di situ ada kue lampu jepret, aku nih kan kaget, mau jedek jatuh ke itu kan repot. Jangan foto-foto deh. Iya Pak, paling sebentar buat data katanya. Aduh, angel dilarui Ki bocah. Akhirnya mereka masuk ke dalam. Itu Pak Agus yang ini belain di Dino. Wis ki lah garing golek tiba itu tinggal jalan aja, jangan banyak dingdong. Ini udah mau malam, udah mau maghrib begitu. Masuk ke dalam terus. Ini ngelewatin, kadang-kadang ada kedebok liar gitu ya. Kedebok pisang itu kan jatuh, ambruk begitu, repot dibobotin begini. Tapi emang makin lama masuk berapa meter ke dalam, satu yang makin anyes, makin hawanya itu dingin. Udah gitu mendekati malam ya. Iya, mendekati ya jam 5 mau jam setengah 6 mau sandakala lah. Itu kebanyakan genangan air sana sini di kiri kanan, memang musim hujan waktu itu. Jadi suaranya jangkrik udah kedengeran, cenggerek gitu, ngakak-ngakak udah banyak. Ini kadang-kadang si cewek tadi ya, mahasiswi yang perempuan, Pak, kayak aduh saya udah kayaknya saya gimana gitu kan, udah merinding banget mau di ini gitu. Oke.
Oke lanjut, itu tadi gimana mahasiswinya itu? Mahasiswinya udah mulai ketakutan, tapi dikuatin oleh tadi Ki Salim dan yang lain-lain, terutama oleh Pak Agus yang sebagai polisi desa. Nggak apa-apa kalau ada Ki Salim aman. Ki Salim aman apa nih katanya, saya aja begini katanya begitu. Nah itu sampai di mana masuk terus ke dalam ini, singkat aja ya Bib, nggak ada peristiwa yang ini banget, cuman memang suasananya sama hawanya itu yang bikin mereka ngeri begitu, dan memang itu jarang banget dilewatin. Emang bukan jalan jalan umum ya sebenarnya. Dan itu kebun, kiri kanan kebun, dan rumah penduduk itu kelihatan jauh, itu dari kanan kiri juga jauh. Ini pas rumah penduduk agak dekat sama talut begitu ya, itu ada si petunjuk dari ini pencarian ini ya, GPS itu pas ketemu, dan seperti dugaan mereka persis di belakang rumahnya itu, menunjuk ke arah rumahnya si Harto tadi, almarhum Ki Dolim, almarhum Mandolim. Akhirnya alah maning-maning bocah kue, kata Ki Salim begitu, kayak kondisi ntar dulu jangan ngomong kayak gitu. Gimana Mbak? Itu Pak adanya di sini, dideketin tambah nyata. Akhirnya wis fix kan, pasti ke situ, nggak ada yang lain, dijauhin juga hilang sih. Akhirnya memang rumah itu. Ini gimana Mbak, Mas, atas nama desa kami minta maaf banget, emang anaknya begitu. Kalau memang dia anaknya begitu, ya udah nggak apa-apa Pak, jangan diperpanjang. Kita cuman pengen tahu aja gitu loh. Masalah itu kan bisa diini lagi. Kalau bisa sih ada data-data banyak di handphone itu, pengen diambil kayak gitu. Ya wis nanti urusan desa wis. Nah lagi ngomong-ngomong begini, si Dino itu nggak ada, Bib. Dino itu nggak ada. Ini bocah kemana gitu kan? Itu dicariin. Gara dasarnya kata Ki Salim begitu. Orang padahal ikut rombongan tadi jalan kaki ya. Belakang. Ternyata mereka itu ya wis. Nanti mungkin dia masih di sana atau kencing atau apa gitu. Aku angel lagi Pak Gus. Wis jangan ngomong kayak gitu Ki Salim. Akhirnya mereka balik lagi mau arah pulang. Itu makin gelap mau maghrib. Itu tahu-tahu si Dino malah keluar dari kayak semak-semak begitu loh. Ya setengah perjalanan mereka, berarti setengah kemarin dia udah nggak ikut. Jadi dia pas lagi jalan keluar trek gitu ya. Keluar trek tadi talut yang diinjek kan paling lebar sebatak begitu kan, plesteran. Dia itu keluar trek ke sebelah kanan. Jadi keluar dari situ, dari dapuran bambu, terus kayak semak-semak yang agak tinggi itu lebih. Ya kelihatannya dia keluar gitu belepetan ini loh, apa kayak daun-daun kering, sawang-sawang begitu. Loh Mas, sampai dari mana? Ya dari mana-mana Pak, ya dari mana-mana. Bukannya ngikutin malah ke situ-situ ngapain? Enggak Pak, tadi ada pemandangan bagus. Pemandangan bagus, mereka pada keter. Bagus apanya, orang dapuran semak-semak begitu. Udah Bib, satu itu sesi itu mereka pulang. Mereka pulang ke... Oh jadi langsung begitu nemuin si Dino langsung balik ke rumah lagi? Iya, memang itu kan arah pulang begitu ya, arah pulang. Akhirnya ya kayak Ki Salim kan dia tenggelam sama rasa nggak enaknya, nasionalismenya sebagai seorang warga, juga yang lain ini malu banget. Ini yang ngambil pasti nggak lain adalah Harto. Ini upayanya gimana lagi mau direbukin sama aparat desa sama Pak Lurah, nanti bagaimana urusannya, ini malu kan. Nah di sisi lain mereka kembali ke ini kos-kosannya bukan ya, jadi rumah singgahnya mahasiswa tadi. Si Dino itu sepulang dari mana tadi kebun, kan ada yang tahu temennya, cuman nggak boleh ikut. Itu kayak sumringah gitu loh, sumringah lebih dari biasanya. Seneng-seneng nggak karuan itu. Iya seneng-seneng nggak karuan, terus diikutin sama temen itu nggak mau. Misalnya duduk di mana pengennya sendiri. Akhirnya curiga digap sama temennya. Ya sebut saja namanya Fakhri begitu ya. No kamu sebenarnya lagi ngapain sih no? Nggak apa-apa. Kamu ngeliatin apa coba dapat foto apa, dapat view apa, kepengen lihat. Oh pas lagi gitu. Ini sering foto-foto ya. Iya akhirnya dia ngeliatin, janganlah nanti kamu kepengen katanya begitu. Jangan, aku kepengen foto apaan sih? Ah kamu nggak tahu pokoknya kita mah orang kota nggak pernah nemu beginian katanya begitu. Loh kamu dapat foto apa? Akhirnya ntar aja kita jangan di sini, jangan di lingkungan tadi rumah-rumah singgah mereka. Akhirnya mereka itu keluar. Ya itu malam-malam Bib sambil nyari rokok katanya begitu. Itu di warung dikasih tahu sama Fahri. Itu jelas banget di foto itu. Jadi di foto ada kayak sebuah ini ya, kayak kayu tempat duduk tapi dari bambu dua itu tingginya nggak terlalu tinggi lah.
ini ada foto perempuan ayu banget. Kalau dibilang cantik ya angel, katanya cantiknya angel, ayu banget. Ayu kan kadang-kadang lebih apa ya, lebih sesuatu daripada cantik itu sendiri, Bib. Nah itu rambutnya panjang ditaruh di samping begini rambutnya, terus masih pakai jarit begitu kayak orang dulu, pakai jarit. Bajunya biasa begitu loh, kayak baju biasa lengan pendek begini warna putih bajunya. Orang-orang kayak zaman dulu gitu lah. Iya mirip orang kayak zaman dulu, tapi yang enggak. Loh ini kayak orang, katanya, no, ayu temen, no, ayu banget ini. Karena orang wetan kayak, ayu banget ini kan. No, gue dapat dari mana? Ya dari sana. Tadi aku ngikutin ini sih nyariin. Teleponnya ketemu, usah handphone bodo amat lah. Aku yang ini udah seneng banget. Itu ada foto cewek mungkin usia 18 atau 17 tahun. Itu cantik banget, pakainya sopan. Nah, itu lagi duduk di ya cuma bangku segini, kecil buat sendiri gitu ya. Itu lagi ngadep kayak persawahan begitu. Kesananya kayak persawahan. Tapi belakangnya backgroundnya itu ya pohon-pohon rapi, kayak pohon kayak mangga, terus itu apa pisang-pisang yang benar-benar terawat, terus ada gubuk. Ada gubuk di sana, kayak ada seorang tua lah, 2 orang di situ. Lagi di depan tabunan. Jadi masak kayak di luar begitu loh. Wah, indah banget ya. No, indah banget ini, yakin. Ini katanya indah banget, pemandangannya indah banget. Indah-indah pemandangan apa? Kok pasti ngeliatin cewek ini punya aku, nggak boleh diusik-usik. Wah, boleh ini. Nah kan, pantesan kamu itu dari kemarin nggak apa-apa, dari kemarin biasa aja, kamu sumringah banget. Ri, aku mau ke sana lagi, Ri. Katanya begitu. Besok aku mau pura-pura ngapain kayak, karena ada kegiatan outdoor lagi. Nanti aku mau ke situ, katanya begitu. Aku ikut. Ya udah kalem, siapa tahu punya adik begitu, Bim. Iya. Nah, jadi keluar tanpa sepengetahuan Ki Salim sama siapa itu? Pak Agus dia. Iya, keluar tanpa pengetahuan Ki Salim, Pak Agus, tanpa pengetahuan rombongan mahasiswa tadi. Dan mereka emang niatnya outdoor sesi kedua, begitu kan, tetap di sawah. Nah, udah dipersiapin matang, bahkan hari itu rada lenje lah Dino. Persiapannya biasanya nggak pakai pembersih wajah apa, mau ketemu si cewek tadi. Lah, kamu ketemu pertama itu kamu ngapain tadi kemarin? Ya aku kan nggak sengaja ikut di belakangnya rombongan yang mau nyari HP itu loh. Terus pas aku nengok ke arah kanan, ada cewek, ada perempuan cantik banget kayak gitu. Terus di sana ada rumah ya, dekatnya dia ada rumah. Orang tuanya langsung senyum, dua-duanya senyum ke arahku. Aku akhirnya ya daripada ngeliatin orang tuanya, mendingan ngeliatin anaknya yang cantik begitu ya. Katanya begitu. Itu si cewek langsung sopan banget senyum. Ya tak balas senyum. Akhirnya ya sia-siain kayak gitu kan, eman-eman sih. Katanya sayang kalau disia-siain, kamunya ke sana. Ya aku nyamperin. Wah mantep, gue memang jagoan katanya gitu. Beranian. Kalau aku belum tentu berani. Disamperin. Itu namanya siapa, ditanyain nanti aja katanya, kalau mas main kemari lagi kayak gitu. Katanya seperti itu. Tapi di foto boleh ya, kan udah moto dari tadi, tahu dianya tahu. Nah ini hasilnya ini. Ya wis, besok pokoknya kita berdua semangat itu ya. Iya, kita berdua bakalan ke sana kayak gitu. Ya terus? Hah? Jadi penasaran nih. Masih panjang, Bib, ceritanya, Bib. Nanti tak nyalain dulu ya, Bib. Itu sambungin kamu dulu apa kayak itu. Gimana kalau dirimu misalnya orang kota nunggu perempuan desa secantik itu kayak apa? Ya, seneng lah ya. Tentunya apa kayak apakah kalau bisa gitu ya? Ya, apa ya, kayak semacam nemuin sesuatu yang beda gitu lah. Iya. Ya, begitulah, Bim. Kadang-kadang sebuah kecantikan itu terbungkus dengan kesederhanaan kan kadang-kadang lebih mencorong. Nah, mungkin itu yang dialamin oleh Mas Dino, terus Fahri yang lihat fotonya aja udah semangat banget, pokoknya besok kita ke sana. Nah, ini di hari besoknya lagi ternyata acara itu diurungkan karena hari hujan. Hari hujan itu paginya hujan, jadi acaranya itu dialihkan, tetap ngumpul-ngumpul di balai desa paling lah, itu setelah hari terang. Karena ngumpul di balai desa kan acara ringan, cuman ya ada temu sama Pak Kades dan lain-lain. Mereka itu nyerintis, mereka itu izin begitu ya, pura-pura mau beli alat apa itu ke kebun tadi lagi, Bim. Nyamperin tempat itu juga itu. Ya, ini disambung aja ya, Bim, karena waktu ya, Bim. Oh iya, sambung. Nah, ini cukup segini aja ya. Iya.
Ini sesi kedua ya. Oke, nah. ya wis. Jadi ada part 2-nya itu ya? Iya, karena panjang soalnya. Insya Allah panjang, nanti menarik lagi. Oke, baik kawan-kawan, makasih nih. Ini masih ada sesi 2-nya nih, kata Mas Ayung, ntar buat besoknya lagi nih. Jadi ceritanya masih panjang. Nggak tahu nih, saya juga belum tahu. Ya, Anda endingnya kayak apa nih? Ketemu si Dino sama si Fahri, ntar kayak apa? Belum tahu ya. Masih di rahasia ya? Rahasia tentunya. Nggak kasih bocoran dikit aja nggak? Ya, jangan. Nanti Jangan. nggak seru. Soalnya mau dihabisin, tetap nanti kurang sih. Lumayan panjang. Lumayan panjang. Oh, masih panjang. Oke, kawan-kawan. Sekian aja ya. Sekian aja ya. Kita lanjut mungkin besok kalau nggak ada halangan, insya Allah kita lanjut ceritanya Bro Ayung kayak apa. Di sesi berikutnya. Sesi berikutnya. Oke kawan-kawan, makasih banyak buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.